Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Dias di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini meliputi 1. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. 3. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan tepat. 4. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 5. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 6. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 7. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. 8. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan benar. 9. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. 10. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Nah, kalau kalian bingung, simak materi berikut ini ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan agar orang lain tidak tersinggung. Kata kerja pada awal kalimat perintah biasanya diakhiri lah. Contoh, bacalah, tulislah, makanlah, pergilah, masuklah, dan lain-lain. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, dari percakapan tersebut, coba kalian cari kalimat perintah yang ada di dalamnya. Ya, di dalam percakapan tersebut ada dua kalimat perintah. Yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Yang kedua adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan contoh kalimat perintah. Nah, setelah mengerti apa itu kalimat perintah, lengkapilah kalimat berikut supaya menjadi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. 2, titik-titik kebersihan kelas. 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Nah, tugas 1 kerjakan di buku kalian ya.
Sekarang kita belajar mengenal gambar imajinatif. Apa sih gambar imajinatif itu? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya sendiri. Jadi, gambar imajinatif itu gambar yang tidak nyata. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif antara lain pensil, penghapus, pensil warna atau krayon atau spidol, dan pastinya buku gambar atau kertas gambar. Langkah-langkah atau cara untuk menggambar imajinatif yaitu yang pertama, menentukan tema atau gambar apa yang akan dibuat. Langkah yang kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah ketiga, membuat sketsa. Apa sih sketsa itu? Sketsa adalah rancangan gambar. Jadi kita harus membuat sketsa dengan pensil. Kemudian langkah keempat, mewarnai sketsa yang sudah dibuat. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Agar gambar mereka lebih menarik, gambar harus diwarnai. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mewarnai. Antara lain, coba perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Itu adalah contoh dari krayon. Sedangkan gambar yang tengah adalah contoh dari pensil warna. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah contoh dari spidol. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, sekarang kita bahas perbedaan hasil mewarnai menggunakan 3 alat tersebut ya. Kalau kita mewarnai menggunakan krayon, warna yang dihasilkan tebal. Namun kertasnya mudah kotor, sulit dihapus. Warna yang dihasilkan bagus, namun teksturnya kasar. Sedangkan kalau kita mewarnai menggunakan pensil warna, warna yang dihasilkan halus. Kertasnya tidak mudah kotor, mudah dihapus, teksturnya halus. Saat mewarna bisa terlihat putih-putih karena tidak tebal. Sedangkan jika kita mewarnai dengan spidol, warna yang dihasilkan tebal. Kertas tidak mudah kotor. Namun, warna pada kertas bisa tembus. Teksturnya halus, terkadang kasar. Sekarang kita belajar mengenai penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara panjang atau dengan cara pendek. Sekarang kita bahas mengenai cara panjang dulu ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Coba perhatikan kubus banyak siswa laki-laki, yaitu 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kubus siswa perempuan yaitu 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Jika kita jumlahkan, kubus ratusannya ada 2 sehingga 200. Sedangkan kubus puluhannya ada 3 sehingga 30. Sedangkan kubus satuannya ada 12. 12 bisa dipecah menjadi 1 kubus puluhan dan 2 kubus satuan. Maka
125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita jumlahkan ratusannya terlebih dahulu. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan satuannya 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 bisa dipecah menjadi 2, yaitu 10 dan 2. Sehingga 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Sekarang kita gabungkan puluhan dan puluhannya. 200 ditambah 40. 40 itu berasal dari 30 ditambah 10. 200 ditambah 40 kemudian ditambah 2 sehingga menjadi 242. Sedangkan sekarang kita bahas mengenai cara pendek. 125 ditambah 117 disusun ke bawah, ditulis sama atau sejajar antara ratusan, puluhan, dan satuan. Kita hitung dari yang paling belakang, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka angka satunya disimpan di atas dan angka 2-nya ditulis di bawah. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Setelah itu baru kita jumlahkan ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Contoh lain menggunakan cara panjang. 238 ditambah 147. 238 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 8. Sedangkan 147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7. Kita jumlahkan mulai dari ratusannya terlebih dahulu. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 30 ditambah 40 sama dengan 70. Kemudian kita jumlahkan satuannya, yaitu 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kita lihat satuannya yang paling belakang, 15. Itu terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Sehingga 15 bisa diuraikan menjadi 10 dan 5. Maka 300 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 5. Sekarang 70 dan 10 kita jumlahkan menjadi 80. Sehingga 300 ditambah 80 ditambah 5 sama dengan 385. Jadi 238 ditambah 147 sama dengan 385. Agar kalian lebih paham mengenai cara panjang, kita mengerjakan contoh soal lagi ya. 165 ditambah 173. 165 sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 5. Sedangkan 173 sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 3. Ratusannya 100 ditambah 100 sama dengan 200. Sedangkan puluhannya 60 ditambah 70 sama dengan 130. Dan satuannya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Coba perhatikan yang puluhan. Bilangan 130
itu terdiri dari 100-an dan 30-an. Jadi 130 bisa diuraikan atau dipecah menjadi 100 dan 30. Sehingga 200 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 8. Kemudian 200 ditambah 100 sama dengan 300. 300 ditambah 30 ditambah 8. Maka hasilnya 338. Karena kalian sudah paham mengenai cara panjang, sekarang kita belajar mengenai cara pendek. Contoh pertama, 246 ditambah 137. Kita susun sejajar. Langkah yang pertama yaitu kita jumlahkan angka satuannya atau angka yang paling belakang sendiri, yaitu 6 ditambah 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. Maka angka satunya disimpan di atas dan angka 3-nya ditulis di bawah. Kemudian kita beralih ke langkah kedua. Kita menjumlahkan bilangan puluhannya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian langkah ketiga yaitu kita jumlahkan angka ratusannya atau yang paling depan sendiri, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga 246 ditambah 137 sama dengan 383. Agar kalian lebih memahami cara pendek lagi, maka kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu 362 ditambah 167. Kita susun lagi ya. Langkah pertama yaitu jumlahkan bilangan yang paling belakang sendiri, angka yang paling belakang sendiri. Angka satuannya 2 ditambah 7 sama dengan 9. Karena tidak ada yang disimpan, maka kita beralih ke penjumlahan puluhannya, yaitu 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, 12 terdiri dari 2 angka, maka satunya disimpan di atas, 2-nya ditulis di bawah. Kemudian kita beralih ke langkah 2, yaitu kita jumlahkan bilangan ratusannya. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga 362 ditambah 167 sama dengan 529. Nah, sekarang kalian praktekkan penjumlahan dengan cara panjang. Tugas 2, nomor soal 1 sampai 4. Coba perhatikan soal nomor 1, yaitu 267 ditambah 129. Sedangkan soal yang kedua, 243 ditambah 428. Soal yang ketiga, 185 ditambah 234. Dan soal yang keempat, 515 ditambah 349. Tugas 3. Kerjakan penjumlahan di bawah ini dengan cara pendek. Soal nomor 1, 475 ditambah 254. Jangan lupa dikerjakan mulai dari angka yang paling belakang dulu ya anak-anak. Soal yang nomor 2, 636 ditambah 182. Soal yang nomor 3,
283 ditambah 285. Sedangkan soal yang nomor 4 yaitu 325 ditambah 285. Nah, akhirnya selesai sudah materi kita kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.